Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Puji syukur kita naikkan kepada Allah kita, di mana saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mulai kebaktian kita saat pagi hari ini. Tante ajak kita semuanya boleh bersaat teduh dulu. Mari kita akan mulai bersaat teduh. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan, biarlah saat pagi hari ini kita mau datang kepada Allah kita dengan penuh rasa hormat. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Puji nama Tuhan, sebentar Tante akan mengundang kita semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana saat pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami setiap anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan Engkau boleh memakai kami di dalam setiap pujian ini, terutama Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahannya hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya kalau sampai saat pagi hari ini Tuhan sudah mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah. Dan puji nama Tuhan juga, minggu lalu kita boleh mengingat kebangkitan Tuhan kita, di mana Allah kita sudah bangkit hidup untuk kita. Puji nama Tuhan, kita kenakan pujian, ku menang, ku menang. Yang di rumah boleh kita pakai gerakan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Peperangan, ku menang
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Dia sudah bangkit, hidup, dan naik. Dia juga sudah menyediakan tempat bagi kita, yaitu di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, kita boleh menyiapkan hati kita. Kita akan katakan, Tuhan, kami mau berubah. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh merubah hati kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, ini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Mari kita katakan, aku berubah. Aku baru. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, ini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Kita akan mendengarkan musik terus berjalan. Tante akan ajak kita semua untuk kita boleh bersama-sama berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika sampai saat ini kami sering kali membuat hati Engkau terluka Tuhan. Kami mau berubah Tuhan, sungguh kami mau berubah Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat merubah setiap sikap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita boleh nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah.
Puji nama Tuhan, kembali kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami boleh mengucap syukur Tuhan, di mana setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jika sebentar Tuhan, kembali kami boleh bersyukur, Engkau boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Doa ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih boleh memuji nama Tuhan, dan sekarang kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, dan bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan kita, orang-orang berdosa, sehingga kita boleh diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal melalui darah yang Yesus Kristus curahkan di atas kayu salib. Nah, setelah Yesus mati, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Alkitab mencatat dia adalah seorang pengikut Yesus yang baik dan benar. Dia meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Yusuf dari Arimatea menurunkan mayat Yesus dan lalu membungkusnya dengan kain lenan, membaringkannya di dalam gua yang sudah dia sediakan. Dan mereka menutup pintu gua itu dengan batu yang sangat besar. Pada hari yang ketiga setelah Yesus mati, pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Tetapi waktu mereka sampai di sana, betapa kagetnya mereka mendapatkan batu yang menutup kubur Yesus itu sudah terguling ke samping. Wah, Maria sangat kaget. Demikian pun Yohana dan ibu Maria, ibunya Yakobus. Lalu Maria saking kagetnya, Maria berlari kepada Simon Petrus dan Yohanes dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, mayat Yesus telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Maka waktu mendengar berita itu, Petrus dan Yohanes langsung berlari kepada kubur Yesus. Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus. Ya, Petrus menyusul di belakang. Tetapi waktu Yohanes sampai di kubur Yesus, Yohanes tidak masuk ke dalam. Ketika Petrus sampai, Petrus masuk ke dalam. Dan benar, mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu mereka pulang ke rumah sambil berpikir, "Aduh, kemana ya? Apa yang terjadi dengan mayat Yesus?" Tetapi Maria Magdalena masih tetap di situ. Maria menangis dekat kubur Yesus. Lalu ia masuk ke dalam. Di sana hanya ada kain lenan yang tergeletak di bawah tanah. Ketika dia masuk, ada dua malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Wah, Maria kaget, tetapi Maria menjawab, "Tuhanku telah dicuri orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Lalu apa ya kata malaikat kepada Ibu Maria? Mari kita bersama-sama membuka di dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Kalian buka Alkitab kalian.
Kita akan baca bersama-sama Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Sudah ketemu semua? Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat yang kelima. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea." Ayat yang ketujuh, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Tetapi Ibu Maria tidak mengerti. Dia masih menangis, dan ketika ia menoleh ke belakang, Yesus ada di situ. Dan dia bertanya hal yang sama, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Lalu dia menjawab, jawabannya sama juga ya. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku Tuan, di mana Tuan meletakkan Dia, supaya aku bisa mengambilnya." Kenapa ya? Apakah Ibu Maria tidak menyadari bahwa itu Yesus? Tidak. Ibu Maria menyangka bahwa itu adalah penjaga taman. Maka Ibu Maria tetap menangis di situ, ya. Lalu Yesus berkata lagi kepada Ibu Maria ini, "Maria." Maka seketika itu juga Maria sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka Maria menjawab kepada Tuhan Yesus, "Rabuni," yang artinya guru. Setelah itu Yesus menyuruh Maria untuk pergi kepada murid-muridnya dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Maka berlari lagi Maria kepada murid-murid Yesus dan menceritakan semua yang sudah dia lihat. Bahwa tadi dia lihat apa? Dia lihat Yesus sudah bangkit. Tetapi murid-murid tidak percaya. Mereka lupa dengan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada mereka ketika Tuhan Yesus masih hidup. Padahal Tuhan Yesus terus mengatakan kepada mereka, "Aku akan mati disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Tetapi murid-murid lupa. Murid-murid tidak ingat. Alkitab mencatat kisah lain tentang kebangkitan. Masih ingat gak dengan cerita bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati? Masih ingat ceritanya? Lazarus sudah mati, tetapi Yesus yang membangkitkannya. Tetapi walaupun sudah bangkit dari kematian, Lazarus masih suatu saat pasti akan mati lagi. Karena Lazarus adalah manusia. Tetapi Yesus berbeda. Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Tapi kalau hanya sekedar mati saja di kayu salib, maka keselamatan yang kita terima ini tidak sempurna. Maka daripada itu, Yesus menyempurnakan keselamatan itu dengan bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Tidak seperti Lazarus yang bisa mati lagi. Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Karya Yesus tidak berhenti pada saat Yesus mati, tetapi Yesus mati dan bangkit dari kematian, membuktikan Dia tidak hanya menggantikan kita dihukum karena dosa-dosa kita,
tetapi dia juga mengalahkan maut. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Dosa sudah dikalahkan melalui kematian Yesus Kristus, dan maut dikalahkan oleh kebangkitannya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal, dan ini adalah kabar baik. Apa sih kabar baiknya? Kabar baiknya, yang pertama, Yesus menebus kita dengan mengorbankan dirinya di salib untuk menebus dosa kita. Dia membayar kita dengan darahnya yang mahal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yesus menyucikan hati kita yang sangat gelap dengan dosa, sehingga hati kita menjadi putih bersih seperti salju. Yang kedua, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Karena dosa, kita terpisah jauh dari Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, kita boleh datang kepada Allah yang suci. Kita pun disucikan oleh darahnya. Yang ketiga, Yesus mengembalikan gambar Allah yang sudah rusak menjadi baru. Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah itu seperti apa sih? Gambar dan rupa Allah itu kudus dan benar. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah menjadi rusak. Dulu, waktu sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia senang berbuat baik, senang taat, senang mengasihi Allah, senang menyenangkan hati Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berubah. Yang tadinya senang taat jadi tidak taat, ya. Jadi nakal, suka-suka sendiri, dan lebih banyak melawan. Betul tidak? Lebih banyak mana? Taat sama mama papa atau lebih banyak melawan? Itu namanya gambar Allah telah rusak. Hanya Allah yang menciptakan kita. Hanya Allah Sang Pencipta yang bisa memulihkannya dan membuat kita menjadi manusia yang baru. Maka Allah mengirimkan putranya, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus. Menebus kita, menebus kehidupan berdosa kita dengan darahnya. Dan dengan kebangkitannya, Yesus menang atas maut. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, kita akan beroleh hidup yang baru. Hidup dalam ketaatan. Bukan hanya sekedar taat, tetapi setiap hari berusaha meninggalkan dosa. Setiap hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, mau nggak kalian bersyukur kepada Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita? Kalau kamu mau bersyukur kepada Allah untuk kematian dan kebangkitannya, maka kamu harus hidup di dalam ketaatan. Taat pada orang tua, taat pada guru, taat beribadah, taat memuji Tuhan, terlebih taat pada perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Waktu kamu harus tinggal di rumah karena penyakit yang sedang terjadi, kamu bisa memanfaatkan waktu kamu dengan membuka Alkitab kamu baca firman Tuhan di rumah, supaya kamu lebih mengenal siapakah Allah yang sudah mati dan bangkit bagi saya. Hari ini
Tante ambil bahan-bahannya, bahan Alkitabnya dari 4 kitab Injil. Masih ingat 4 kitab Injil itu apa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalian boleh baca di rumah dari 4 kitab Injil ini. Dan ayat hafalan hari ini kita akan baca bersama-sama. Buka lagi Alkitab kalian. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Wah, ayat hafalannya panjang ya. Tapi kalian boleh pelan-pelan menghafalkannya di rumah karena ini adalah Injil. Ini adalah Injil. Jadi, kalian boleh baca. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalian boleh hafalkan ayat hafalan hari ini. Kalau dirasa terlalu panjang, kalian boleh hafalkan hanya ayat yang keempatnya saja. Ya, hanya ayat yang keempatnya saja. Lalu setelah kalian hafalkan, kalian boleh coba tes dengan orang tua kalian, ya, dengan mama, bisa dengan mama atau papa atau kakak kalian, ya. Dan tidak hanya berhenti di menghafalkan ayat hafalan, tetapi kalian juga harus tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa jaga kesehatan. Berdoa untuk apa saja? Banyak, ya. Berdoa, bersyukur karena Tuhan masih memelihara. Berdoa, doakan mama dan papa. Doakan juga adik kakak kalian, ya. Doakan juga supaya Tuhan boleh terus berbelas kasihan kepada seluruh manusia di bumi ini, sehingga penyakit corona ini boleh cepat berlalu dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama lagi di gereja. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan tutup firman Tuhan dengan doa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Seperti pujian yang tadi kalian nyanyikan sebelum firman Tuhan. Kalian mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur untuk kebangkitan dan kematian Tuhan di atas kayu salib. Saya mau berubah dan saya mau hidup lebih taat lagi kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kalian, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami ingin berubah, kami ingin meninggalkan dosa. Tuhan kiranya menolong kami, Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mampu untuk hidup di dalam ketaatan. Kami mau taat kepada orang tua kami mau taat kepada guru-guru kami mau taat terlebih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami di dalam kami masih berada di rumah. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami dan terus memberikan kami kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang terkena penyakit corona dimanapun mereka berada. Tuhan yang kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya mengasihi mereka dan menolong mereka sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa Tuhan juga untuk seluruh guru-guru sekolah minggu.
Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam persiapan firman maupun pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Tetap berdoa, jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.